Berita aktual, 9 Agustus 2025, Israel resmi mengumumkan rencana militer untuk mengambil alih kota Gaza dan membersihkan wilayah itu dari Hamas. Keputusan ini disetujui Kabinet Keamanan sebagai bagian dari 5 langkah utama: menghancurkan kekuatan Hamas, membebaskan sandera, mendemilitarisasi Gaza, mengamankan perbatasan, dan membentuk pemerintahan sipil baru yang bukan Hamas maupun otoritas Palestina. Rencana ini memicu protes besar di Tel Aviv dan kecaman internasional, termasuk dari PBB, yang menyebut langkah ini sebagai eskalasi berbahaya. Negara-negara seperti Jerman, Inggris, Turki, Mesir, hingga Arab Saudi menyuarakan keprihatinan, memperingatkan risiko pengungsian massal hingga 1 juta warga Gaza. Meski mendapat tekanan global, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mundur dan akan memastikan Gaza bersih dari kelompok bersenjata demi keamanan jangka panjang. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia hari ini sedang menonton sebuah peristiwa besar. Israel bergerak masuk ke Gaza, bukan sekadar menyerang, bukan sekadar membalas, tetapi membersihkan Gaza dari teroris-teroris Hamas supaya tidak ada lagi ancaman yang membunuh umat Tuhan. Banyak media menulisnya sebagai pendudukan, banyak negara mengecamnya sebagai pelanggaran HAM. Tetapi firman Tuhan berkata, ada waktu di mana Tuhan sendiri memerintahkan umatnya untuk menyingkirkan setiap musuh yang menolak tunduk kepadanya. Saudara, kita harus mengerti, Hamas bukan hanya organisasi politik. Mereka adalah kelanjutan dari kebencian kuno terhadap Israel yang sudah ada sejak zaman bangsa Filistin, Amalek, dan Edom. Mazmur 83 ayat 4 ayat 5 berkata, mereka berkata, marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Mereka mengadakan musyawarah bersama-sama, mereka mengadakan persekutuan melawan engkau. Inilah yang dilakukan Hamas, membunuh warga sipil, menyandera anak-anak, menembakkan roket tanpa pandang bulu, dan menyembunyikan senjata di rumah sakit serta sekolah. Mereka tidak mencari perdamaian, mereka mencari kehancuran Israel. Israel sudah berkali-kali mencoba gencatan senjata, tetapi setiap kali ada jeda, Hamas justru mempersiapkan serangan baru. Itu sebabnya rencana Israel kali ini bukan sekadar menghukum, tetapi menghapus total ancaman. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi gudang senjata di bawah tanah, tidak ada lagi roket yang diluncurkan ke kota-kota Israel, tidak ada lagi pemimpin teroris yang merencanakan pembunuhan massal. Ini bukan kebencian, ini pembersihan demi kelangsungan hidup. Bilangan 33 ayat 55 berkata, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan itu akan menjadi duri di matamu dan duri di lambungmu. Tuhan tahu musuh yang dibiarkan hidup akan bangkit kembali dan menghancurkan kita. Itulah yang sedang dilakukan Israel, menghalau duri-duri itu agar generasi mendatang bisa hidup dalam damai. Kalau Hamas dibiarkan, Gaza akan terus menjadi sarang teror, dan anak-anak Israel akan terus hidup dalam ketakutan. Ketika Israel bergerak membersihkan Gaza, dunia langsung ribut. PBB mengeluarkan kecaman keras. Negara-negara besar mengancam sanksi. Demonstrasi besar-besaran pecah di Tel Aviv. Mazmur 2 sudah menulis skenario ini. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Dunia tidak suka ketika rencana Tuhan dijalankan, tapi kuasa Tuhan tidak bisa dihentikan oleh rapat PBB atau opini publik internasional. Saudara,
Ini bukan hanya cerita tentang perang di Timur Tengah, ini juga gambaran rohani bagi hidup kita. Hamas di Gaza adalah gambaran dosa di hati kita. Kalau kita membiarkan teroris rohani seperti kebencian, pornografi, keserakahan, atau kemarahan tinggal di hati, mereka akan menunggu waktu untuk menghancurkan kita. Sama seperti Israel membersihkan Gaza, kita juga harus membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 27 berkata, "Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Membersihkan Gaza tidak mudah, biayanya besar, nyawa taruhannya banyak. Tapi lebih baik berperang sekarang daripada mati perlahan karena dibiarkan." Begitu juga dengan hidup kita. Kadang Tuhan izinkan pergumulan, ujian, bahkan kehilangan supaya hati kita dibersihkan. Pembersihan itu sakit, tapi menyelamatkan. Matius 4 ayat 17 berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Gaza sedang dibersihkan dari teroris." Pertanyaannya, apakah hati kita sudah dibersihkan dari dosa? Kalau tidak, kita akan menghadapi penghukuman yang jauh lebih dahsyat dari sekadar perang. Saudara, ini saatnya kita sadar. Israel membersihkan Gaza karena tidak mau lagi hidup di bawah ancaman teroris Hamas. Tuhan mau membersihkan hati kita karena Dia tidak mau kita binasa selamanya. Jangan tunggu sampai Tuhan menghalau dosa kita dengan tangan yang keras. Hari ini serahkan hati kepadanya. Biarkan Dia menyingkirkan semua Hamas rohani dari hidup kita sebelum terlambat. Sebab yang Dia mulai di Gaza, Dia juga mau lakukan di hati kita. Saudara, laporan militer terbaru menyebutkan bahwa lebih dari 80% jaringan terowongan Hamas sudah ditemukan. Gudang senjata ditemukan di bawah rumah sakit dan sekolah. Banyak pemimpin Hamas bersembunyi di bunker, meninggalkan rakyatnya menderita. Artinya Gaza selama ini bukan tempat perlindungan rakyat, tetapi markas besar teroris. Dan inilah alasan Israel harus menghapus habis struktur kekuatan itu. Bukan sekadar untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang aman bagi anak-anak mereka. Yosua 6 menceritakan Yericho, sebuah kota yang menjadi benteng musuh. Tuhan memerintahkan Israel untuk menghancurkan seluruhnya. Kenapa? Karena jika benteng itu tetap berdiri, itu akan menjadi pusat pemberontakan yang mengancam generasi mendatang. Begitu juga Gaza hari ini. Benteng teror itu harus runtuh. Bukan karena benci, tetapi karena kasih terhadap masa depan. Saudara, jangan kaget kalau dunia menyebut pembersihan Gaza sebagai kejahatan perang. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Dunia akan selalu membela narasi yang menentang rencana Tuhan, tapi kebenaran tidak diukur dari suara terbanyak. Kebenaran diukur dari firman Tuhan yang kekal. Pemimpin rohani yang mau tetap setia harus berani menegur dan menyingkirkan ajaran sesat. Setiap pribadi yang mau masuk surga harus berani membuang semua ikatan dosa. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru." Tuhan tidak menunda pembersihan tanpa alasan. Kalau Gaza tidak dibersihkan sekarang, Hamas akan bangkit lebih kuat. Kalau hati kita tidak dibersihkan sekarang, dosa akan mencengkeram lebih dalam. Hari ini Tuhan memberi kita waktu, besok belum tentu. Inilah hari keselamatan itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Israel tidak bisa hidup aman kalau Hamas masih ada di Gaza. Kita tidak bisa hidup kudus kalau dosa masih bercokol di hati kita. Tuhan memanggil, bersihkan dirimu, bukan dengan kekuatan sendiri,
tetapi dengan darah Yesus yang sanggup menghapus segala dosa. Apa yang terjadi di Gaza adalah cermin dari apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Menghancurkan benteng-benteng musuh supaya kita hidup bebas dan murni di hadapannya. Hari ini, pilihannya ada di tangan kita. Biarkan musuh tetap tinggal dan kita akan binasa bersama mereka. Atau izinkan Tuhan membersihkan kita dan kita akan hidup dalam damai sejahteranya. Sebab yang Dia mulai di Gaza, Dia juga mau lakukan di hati kita. Dan Dia tidak akan berhenti sampai tanahnya dan hati kita sepenuhnya bersih. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari-hari ini dunia sedang menyaksikan sebuah drama besar yang bukan sekadar konflik politik, bukan sekadar pertikaian antara dua bangsa, tetapi penggenapan nubuat firman Tuhan yang sudah disampaikan ribuan tahun lalu. Berita-berita internasional memberitakan Israel telah menetapkan rencana untuk mengambil alih Gaza, menghancurkan kekuatan Hamas, dan membersihkan wilayah itu dari para musuhnya. Para pemimpin dunia protes, lembaga internasional marah, negara-negara bersuara lantang menentang. Tapi di balik semua keributan itu, ada satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Tuhan sedang bergerak di tanah yang pernah Dia janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, Gaza bukan sekadar nama di peta. Dalam Alkitab, Gaza pernah menjadi bagian dari wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Di zaman nabi-nabi, Gaza juga menjadi simbol benteng musuh yang berdiri melawan rencana Allah. Yesaya 14 ayat 29 sampai 31 menubuatkan tentang kejatuhan Filistin, termasuk Gaza. Janganlah bersukacita, hai seluruh Filistin, sebab tongkat yang memukul engkau sudah patah. Dari utara akan datang asap, dan tidak ada seorang pun yang terpisah dari barisannya. Tuhan sudah menubuatkan bahwa benteng musuh di wilayah itu akan runtuh. Dan hari ini kita sedang melihatnya. Banyak yang bertanya, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Jawabannya sederhana tapi menghentak. Karena tanah itu adalah milik Tuhan, dan Dia tidak akan membiarkannya dipenuhi kekerasan dan kebencian selamanya. Bilangan 33 ayat 53 sampai 55 mencatat perintah Tuhan kepada Israel. Kamu harus menguasai negeri itu dan menduduki negeri itu, karena kepada kamu kuberikan negeri itu untuk menjadi milikmu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan itu akan menjadi duri di matamu dan duri di lambungmu. Inilah sebabnya Israel hari ini membersihkan Gaza, bukan sekadar strategi politik, tetapi sebuah prinsip rohani. Musuh yang dibiarkan hidup akan menjadi duri yang menyakiti generasi mendatang. Ketika Israel mulai bergerak, dunia langsung marah. PBB mengecam,
Negara-negara besar menekan. Demonstrasi pecah di Tel Aviv. Media internasional menuduh Israel melakukan pendudukan. Tapi tahukah saudara, Mazmur 2 sudah menulis skenario ini ribuan tahun lalu. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Kita sedang hidup di zaman di mana narasi dunia selalu melawan janji Tuhan, dan itu tidak akan berhenti sampai Yesus datang kembali. Saudara, renungan ini bukan hanya soal geopolitik, ini soal hati kita. Sama seperti Tuhan membersihkan tanahnya dari musuh-musuhnya, Tuhan juga mau membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang sudah terlalu lama kita toleransi. Kalau ada dosa yang terus kita pelihara, itu seperti Hamas di dalam hati kita, tersembunyi tetapi merusak. Kalau ada kepahitan yang kita simpan, itu seperti benteng Gaza yang menolak Tuhan masuk. Kalau ada kebiasaan lama yang kita anggap sepele, itu bisa menjadi duri yang suatu saat melukai kita sampai mati. Tuhan berkata dalam Yehezkiel 36 ayat 33, "Pada waktu aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membangun kembali kota-kota dan reruntuhan akan didirikan kembali." Pembersihan itu memang sakit, tapi itu satu-satunya jalan menuju pemulihan. Lihatlah Gaza hari ini. Lihatlah tanah yang dibersihkan dengan api dan peperangan. Lihatlah harga yang harus dibayar ketika dosa dan pemberontakan dibiarkan terlalu lama. Matius 4 ayat 17 berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Tuhan mengingatkan, lebih baik kita bersihkan hati kita sekarang daripada Tuhan yang turun tangan membersihkannya dengan cara yang menyakitkan. Saudara, kita sedang hidup di masa penggenapan nubuat. Gaza sedang dibersihkan, dunia sedang ribut, tapi di atas segalanya, Tuhan sedang mempersiapkan panggung bagi kedatangan Raja Damai. Pertanyaannya, apakah hati kita sudah bersih, ataukah kita masih menyimpan musuh-musuh kecil yang suatu saat akan membinasakan kita? Jangan tunggu sampai Tuhan yang bertindak dengan tangan yang keras. Hari ini juga izinkan Dia membersihkan hati kita, supaya ketika Dia datang, kita didapati setia dan layak masuk dalam kerajaannya. Sebab yang Dia mulai di Gaza, Dia juga mau lakukan di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan.
Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam
dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.